Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kewajiban umat Islam yakni melaksanakan ibadah shaum di bulan Ramadan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa ibadah shaum Ramadan adalah ibadah yang berkaitan dengan iman. Orang yang melaksanakan ibadah shaum Ramadan, dia telah melaksanakan seperempat iman. Maka sebaliknya, orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan, dia meninggalkan seperempat imannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juga mengkategorikan orang yang berpuasa ke dalam ketiga kategori. Kategori yang pertama yaitu shaumul awam. Kategori yang kedua yaitu shaumul khusus. Dan kategori yang ketiga shaumil khusus lil khusus. Kategori yang pertama yaitu shaumil awam. Apakah shaumul awam itu? Shaumul awam adalah puasanya orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan hanya berdasarkan ikut-ikutan. Dia tidak paham apa perintah puasa. Dia tidak paham bagaimana cara berpuasa dengan benar. Dia tidak mengerjakan amalan-amalan, di mana amalan-amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan ditingkatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak jarang dan dikhawatirkan orang yang berpuasa seperti ini tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Hadirin rahimakumullah, puasa yang kedua yaitu shaumul khusus, yaitu puasa yang istimewa, puasa bagi orang-orang yang begitu berbahagia ketika datangnya bulan Ramadan. Kenapa dia berbahagia? Seolah-olah dia akan begitu dekat dengan Tuhannya. Dia akan mengabdikan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa seperti ini, orang yang betul-betul paham akan perintah Allah, di mana 1 bulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, tidak hanya sekedar menahan nafsu, tidak hanya sekedar menahan hubungan suami istri, tetapi betul-betul seluruh anggota tubuhnya berpuasa. Matanya berpuasa untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Tangannya berpuasa untuk mengerjakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kakinya juga berpuasa untuk melangkah kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang mengandung kemaksiatan. Termasuk pikirannya juga berpuasa untuk tidak berpikir hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Inilah puasa khusus atau puasa yang istimewa. Hadirin rahimakumullah, puasa yang ketiga yaitu shaumul khusus lil khusus. Ini adalah puasanya para nabi, puasanya para syuhada, puasanya para muqarrabin. Puasanya betul-betul hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mereka berpuasa, mereka melaksanakan shaum Ramadan, betul-betul tidak ada yang diharapkan kecuali taqarrub ilallah,
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dari ketiga kategori orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, setidaknya dari pilihan itu kita masuk kategori yang kedua, yaitu orang-orang yang berpuasa dengan istimewa. Orang-orang yang melaksanakan puasa bukan hanya melaksanakan menahan haus dan lapar saja, tetapi seluruh anggota tubuhnya juga menahan dari godaan-godaan yang menjurus kepada kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini melipat gandakan amalan-amalan kita dengan pahala yang berlipat ganda. Dan sesungguhnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak ada amalan yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali surga. Hadirin rahimakumullah, untuk menjadikan kita kategori orang yang shaumul khusus, tentunya marilah kita meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Tidak hanya berpuasa di siang hari, tetapi kita juga melaksanakan sholat tarawih atau sholat qiyamul lail dengan benar-benar melaksanakan penuh ketenangan, dengan khusyuk seperti layaknya kita melaksanakan sholat wajib yang seperti biasa 5 waktu. Amalan yang kedua, yaitu marilah kita melaksanakan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran beserta terjemahnya, beserta artinya, minimal 1 kali hatam dalam 1 bulan ini. Selain ayatnya kita baca, juga terjemahnya kita baca. Selain ayatnya kita baca mendapatkan pahala, dengan kita membaca terjemahnya, insya Allah kita akan bisa paham apa-apa yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran. Sehingga Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia bisa kita jadikan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, amalan yang ketiga yang wajib kita laksanakan di bulan suci Ramadan, yaitu membayar zakat al-fitr, dengan zakat yang terbaik yang telah kita keluarkan nanti kelak menjelang hari raya Idul Fitri. Amalan yang keempat, yakni marilah kita senantiasa menjaga silaturahim dan senantiasa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Terkadang kita berpuasa menahan haus dan lapar, tetapi ternyata mulut kita masih tidak terjaga. Mulut kita masih tidak terjaga. Kita sering masih mengucapkan kata-kata yang kotor. Dengan puasa sebagai perisai, marilah kita jaga mulut kita, mata kita, tangan kita, untuk senantiasa bagaimana melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus bagi pribadi saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.